Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para pecinta, para pemirsa MTA TV yang semoga Allah selalu merahmati. Alhamdulillah bahwa pada sore hari ini kami bisa bertemu dalam rangka mengagungkan kalimat-kalimat Allah. Dan dalam kesempatan sore hari ini saya ingin mengingatkan lagi tentang uzur bagi orang-orang yang tidak berpuasa atau uzur yang membolehkan orang-orang itu untuk tidak berpuasa. Kalau kita kembali kepada tuntunan, kepada brosur-brosur yang kita miliki, kita bisa membaca bahwa di sana itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi mahumi ayat ini di dalam surat Al-Baqarah 183 itu orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa. Karena orang-orang yang beriman dulu itu juga diwajibkan untuk berpuasa. Harapannya agar supaya mereka itu nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bisa melaksanakan baik perintah maupun larangan Allah dalam rangka mencari ridho Allah sehingga dia nanti akan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di dalam satu hadis juga dinyatakan Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil bait. Artinya Islam didirikan atas 5 sendi, yaitu mengakui bahwa tak ada Tuhan selainkan Allah dan bahwasanya Muhammad pesuruh Allah. Yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa Ramadan, dan yang kelima berhaji. Jadi sebagai orang-orang yang menyatakan Islam, menyatakan keimanan, maka dia wajib berpuasa. Juga wajib yang tadi rukun Islam yang 5 itu diantaranya adalah berpuasa. Nah di dalam berpuasa ini, di dalam perjalanan, di dalam prakteknya nanti ada hal-hal yang menjadikan orang itu terhalang tidak berpuasa, tidak bisa berpuasa. Nah agama memberi jalan keluar bahwa bagi orang-orang yang tidak berpuasa tetapi tidak akan dipersalahkan karena ada alasan-alasan yang dibenarkan syariat. Nah, di antaranya demikian. Jadi yang wajib berpuasa itu kan yang pertama adalah orang Islam. Tidak diwajibkan selain orang Islam. Jadi kalau orang Islam dia harus berpuasa. Tapi kalau orang bukan Islam memang tidak ada kewajiban. Tapi bagaimana misalnya ada orang non-Islam berpuasa? Ya boleh saja. Tapi alangkah baiknya kalau dilengkapi bukan cuma berpuasa, tapi juga bersyahadat, mendirikan sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, nanti naik haji. Itu lebih bagus, lebih lengkap. Nah, kalau ini tadi yang diwajibkan itu adalah orang Islam atau orang yang beriman.
Yang kedua, bagi orang yang sudah akil balik, artinya dewasa. Kalau anak-anak tidak berkewajiban puasa. Tapi kalau mau berpuasa, itu juga bagus sebagai pemanasan atau suatu saat nanti dia dewasa, dia sudah terbiasa untuk melakukan puasa. Ya tentu anak-anak berpuasa ya semampunya atau sebisanya. Jadi bagi orang yang bukan Islam atau anak-anak memang tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Yang ketiga adalah sehat, artinya orang Islam itu kalau sehat dia wajib berpuasa. Tetapi ada kalanya orang itu kan suatu saat sakit, maka ketika sakit dia juga dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi nanti di lain waktu dia harus menggantinya dengan puasa. Demikian juga orang-orang yang bepergian, orang musafir, bepergian jauh karena satu keperluan. Suatu saat dia memang tidak berpuasa, itu dibolehkan. Tetapi nanti juga ada kewajiban untuk menggantinya di hari yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kuat. Kuat itu maksudnya yakni tidak memaksakan diri karena sangat berat dan payah bila berpuasa. Jadi orang Islam tetapi dia dalam kondisi yang tadi mungkin kuat, tetapi ketika menjalankannya itu sangat terkosong, sangat tadi terlalu payah. Nah, orang ini juga boleh tidak berpuasa. Kolom orang yang tidak kuat ini, tetapi nanti dia berkewajiban membayar fidyah untuk orang-orang miskin. Kemudian berikutnya orang-orang yang wanita yang mungkin suatu saat dia dalam kondisi datang bulan atau haid atau nifas. Nah, wanita-wanita yang begini ini memang tidak dibolehkan berpuasa. Bukan cuma sekedar dibolehkan, tidak, memang dilarang. Seorang wanita itu kalau pas haid atau pas nifas dilarang berpuasa. Lah, sebagai gantinya dia nanti akan mengganti di hari yang lain. Kemudian tentang keterangan termasuk orang-orang yang tidak kuat tadi itu siapa saja. Yang boleh tidak berpuasa dan hanya mengganti fidyah tanpa harus mengganti puasa di hari yang lain, yaitu adalah orang-orang yang bila dipaksakan untuk berpuasa masih dapat, tetapi sungguh amat payah sekali dalam melaksanakannya. Di dalam Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah, boleh tidak berpuasa. Tetapi wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Nah, dari hal ini maka di dalam tuntunan itu juga ada siapa yang termasuk orang-orang yang tidak kuat itu. Di antaranya pertama, wanita yang sedang hamil, yang bila berpuasa dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan pada dirinya maupun kepada anaknya. Jadi kalau wanita hamil itu dipaksakan berpuasa nanti memberi gangguan kepada si ibu maupun si anak sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang lebih berat lagi, ya dia boleh tidak berpuasa tetapi nanti mengganti di hari lain. Tapi bagi wanita atau ibu-ibu yang memang kuat, yang memang tidak bermasalah, ringan saja ketika berpuasa, ya berpuasa. Nah, juga termasuk lagi nanti adalah wanita-wanita yang sedang menyusui baik anaknya sendiri maupun anaknya orang lain
yang diserahkan kepadanya untuk disusui, yang bila dipaksakan untuk berpuasa akan sangat berat bagi dirinya. Ini juga termasuk tadi golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa karena sangat payah tadi. Pertama orang hamil, kedua orang yang menyusui. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang karena lanjut usia. Orang Islam, orang yang beriman, kalau lanjut usia, yang apabila berpuasa akan sangat membahayakannya, berdasarkan keumuman ayat tadi itu juga boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi dia nanti harus membayar fidyah. Jadi orang yang karena tua, mungkin fisiknya sudah lemah, dan kalau dia berpuasa mungkin sangat membahayakannya, ini juga termasuk orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa karena tidak kuat tadi, sehingga nanti harus membayar fidyah tadi. Yang seterusnya adalah orang-orang yang memang pekerjaannya itu sangat berat, yang bila tetap berpuasa walaupun ia kuat akan sangat berat dan membahayakannya. Jadi memang pekerjaannya itu memerlukan tenaga, memerlukan kondisi fisik yang prima. Nah, kalau orang itu memang bekerja sangat payah, itu juga dibolehkan. Artinya mendapat uzur boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi ya tadi, kalau karena tidak kuat atau karena payah tadi, maka nanti dia harus menggantinya dengan mengeluarkan fidyah, memberi makanan untuk orang miskin. Yang berikutnya adalah orang-orang yang sakit menaun. Orang-orang yang menurut ahli kesehatan sulit diharapkan sembuhnya, atau walaupun sembuh tetapi memakan waktu yang sangat lama. Nah, ini juga boleh tidak berpuasa, yang harusnya wajib puasa tetapi boleh tidak berpuasa karena tidak kuat tadi. Kalau dipaksakan dia akan sulit. Nah, maka orang ini juga boleh menggantinya dengan mengeluarkan fidyah tadi. Artinya kesimpulannya, tidak kuat itu adalah siapa saja yang karena kondisi badannya atau sebab-sebab lain akan amat berat sekali bila berpuasa, walaupun bila dipaksakan ya bisa saja, tetapi menjalaninya itu dengan sangat payah. Orang-orang ini termasuk kolom orang-orang yang tidak kuat, sehingga dia nanti harus mengganti dengan membayar fidyah. Tetapi dalam kenyataannya lah bagaimana kalau nanti harusnya membayar fidyah tetapi tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan makanan tadi, yang dia sendiri ya butuh makan. Nah, terhadap orang ini ya dia boleh tidak berpuasa dan ya tidak bisa membayar fidyah. Bahkan dia malah berhak mendapatkan fidyah karena dia termasuk orang-orang yang miskin. Jadi kembali kepada keterangan ini tadi, bahwa yang wajib berpuasa adalah yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua adalah kalau anak-anak, nah itu memang boleh tidak berpuasa. Kalau non-Islam ya tidak direken atau tidak dihitung mau berpuasa apa tidak. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang mukim. Orang mukim itu bisa tidak berpuasa karena mungkin sakit. Gitu. Kalau sakit dia boleh tidak berpuasa, tetapi nanti mengganti di hari yang lain. Termasuk juga adalah musafir. Musafir mungkin tidak sakit, tetapi memang dia diberi kelonggaran ketika dia bepergian jauh itu boleh tidak berpuasa. Berpuasa ya boleh, tapi diberi kemudahan boleh tidak berpuasa, tapi ketika dia tidak berpuasa nanti dia harus mengganti di hari yang lain. Nah, kalau wanita yang memang tidak
dalam kondisi suci, artinya wanita sedang dalam keadaan haid atau nifas, maka wanita-wanita ini memang tidak boleh. Kalau tadi musafir berpuasa boleh, tidak ya diberi kelonggaran. Tapi kalau wanita itu kalau sedang haid atau nifas, dia memang dilarang berpuasa. Dan sebagai gantinya nanti dia harus mengganti di hari yang lain. Kemudian orang-orang yang tidak kuat tadi, ya tadi diantaranya adalah wanita hamil, kemudian juga ada wanita menyusui. Nah itu boleh tidak berpuasa tapi nanti membayar fidyah. Jadi hal-hal yang dibolehkan tidak berpuasa itu ada yang memang harus mengganti di hari yang lain, ada yang harus dia membayar fidyah. Yang membayar fidyah itu diantaranya ya tadi wanita hamil, wanita menyusui, kemudian orang-orang yang memang pekerjaannya itu memerlukan fisik yang kuat, yang kalau dia puasa dia akan sangat berat. Seperti misalnya penarik becak, pekerja tambang, yang bekerja di tenaga angkut di pasar-pasar, di pelabuhan, nah itu boleh tidak berpuasa tapi mengganti fidyah. Termasuk juga orang yang tua yang kalau dipaksakan puasa ya sangat lemah, juga termasuk orang-orang yang boleh tidak berpuasa tapi mengganti dengan membayar fidyah. Orang-orang yang sakit menaun, yang mungkin sulit diharapkan sembuhnya atau sembuhnya sangat lama, itu juga boleh tidak berpuasa, tapi nanti juga harus membayar fidyah. Pokoknya siapa saja yang dalam kondisi dia sangat payah ketika berpuasa, dia adalah termasuk kolom yang tidak kuat, maka boleh tidak berpuasa. Demikian adalah alasan-alasan yang dibenarkan atau uzur bagi yang tidak kuat atau tidak bisa berpuasa. Artinya orang-orang itu memang dianggap sebagai punya alasan yang benar untuk tidak berpuasa, tetapi juga dia mempunyai kewajiban yang lain, seperti kalau tidak berpuasa mengganti di hari yang lain, atau ketika dia tidak puasa karena tidak kuat, maka dia harus mengeluarkan fidyah. Nah, tentang mengeluarkan fidyah ini memang kalau harusnya mengeluarkan fidyah, tetapi tidak punya kemampuan karena dia termasuk orang yang fakir miskin, ya dia tidak bisa membayar fidyah, justru dia boleh mendapatkan fidyah itu karena dia termasuk orang yang miskin. Demikian para pemirsa TV, para pecinta MTA TV, mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita bisa selalu istiqomah belajar mengkaji firman-firman Allah, sehingga diharapkan semoga kita selalu mendapat hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik, dan kita bisa meningkatkan iman dan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita sampai akhir insya Allah husnul khotimah. Untuk sore hari ini dari saya cukupkan sekian, ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.